Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dengan Bung Ropan dan masih di Rai Soccer TV. Sebelum saya berbicara untuk mereview hasil pertandingan di babak 16 besar yang melibatkan tim oranye Belanda menghadapi Amerika Serikat, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk like, subscribe, dan tekan notifikasi ya, lonceng, agar setiap ada info-info atau pembahasan sepak bola, apalagi sekarang Piala Dunia, teman-teman bisa mengikuti di channel YouTube Rai Soccer TV. Nah, saya akan berbicara bagaimana tentang tim asuhan Louis van Gaal yang akhirnya membooking satu tiket untuk langsung lolos ke babak 8 besar. Setelah di babak 16 besar atau per-8 final, Virgil van Dijk dan kawan-kawan mampu mengatasi Amerika Serikat bahkan dengan kemenangan telak. Suatu prestasi yang luar biasa bagi Belanda yang sebenarnya tampil biasa-biasa saja ketika mengarungi di grup A. Ya, walaupun Belanda itu tidak kalah, tapi ada rasa ketidakpuasan dari sang pelatih Van Gaal ini melihat performa dari tim asuhannya. Namun sekarang ketika masuk di fase gugur, ya di babak 16 besar, Belanda coba bermain lebih baik dan akhirnya bisa mendapatkan suatu penampilan yang saya pikir dan saya rasa ini lebih oke dibandingkan di babak fase grup. Dan kelihatan sekali pengalaman Belanda, permainan, bagaimana mereka bisa tampil bagus, ya, determinasi mereka, kualitas mereka itu di atas Amerika Serikat memang, dan pantas, layak saya pikir bagi Belanda untuk bisa memenangkan laga ini dan menuju ke perempat final. Nah, bagi Van Gaal ini merupakan prestasi yang luar biasa. 19 pertandingan terakhir yang dimainkan Belanda itu tidak kalah. Ada 15 kemenangan dan 4 imbang di bawah penanganan juru taktik atau arsitek Louis van Gaal ini. Dan dia menjadi pelatih kedua ya, yang terbanyak menyelesaikan pertandingan di Piala Dunia itu di waktu normal itu dengan 11 pertandingan tidak kalah. Dia hanya kalah dari Luis Felipe Scolari ya, mantan pelatih tim nasional Brasil yang mengantongi penampilan 12 kali tampil tidak terkalahkan di waktu normal bersama dengan Brasil. Dan Louis van Gaal pasti tersenyum, pasti merasa puas dengan penampilan tim asuhannya kali ini melawan Amerika Serikat karena mereka tampil oke, ya, berjalan dengan baik sesuai skema permainan yang ditampilkan oleh Van Gaal. Artinya di sini dia menampilkan starting 11 dengan skema permainan yang baik ya, dengan 4 pemain belakang. Ya, kalau saya bisa melihat di sini dia bisa mengubah dengan ada 4-3-1-2 cara bermain mereka dengan David Klaassen sebagai di tengah sebagai orang pemain jangkar di sini untuk bisa berada di belakang Memphis Depay dan Cody Gakpo di lini serang, dan tetap di lini tengah dikomandoi oleh Frenkie de Jong dan Martin de Roon. Ini dua pemain yang sekarang menurut saya itu sudah mendapatkan tempat baik di mata Van Gaal. Walaupun Martin de Roon harus keluar di babak kedua, tapi untuk babak pertama selalu dengan penampilan baik Martin de Roon ini mainkan untuk berpasangan dengan pemain yang tidak tergantikan sejauh ini, Frenkie de Jong. Nah, di sisi sayap, di sisi flank ini ada pemain seperti kita lihat Dumfries ya, dan juga Daley Blind yang bermain. Nah, kalau bermain katakan dengan 3 back ya, ada Nathan Ake di sana, ada Virgil van Dijk, Timber di bawah misteran Noppert yang bermain. Jadi inilah komposisi mereka bermain, bisa kalau dengan 4 itu Daley Blind akan turun ke kiri, kelihatan memang 3 back selalu dipakai. Tapi kalau ditekan, Belanda akan bermain dengan 4 back karena Blind bisa turun dengan sejajar dan Timber akan bergerak ke kanan. 2 back tengah diisi oleh Nathan Ake dan Virgil van Dijk. Ketika mereka menekan, Blind akan naik ke depan dan ada terlihat 3 pemain belakang Belanda. Jadi bagus sekali. Belanda lebih kuat bermain dari sisi flank dalam pertandingan melawan Amerika Serikat, dan itu terbukti bahwa ketika 2 gol lahir di babak pertama, penampilan yang luar biasa diperlihatkan oleh Denzel Dumfries ini pemain Inter Milan yang
bagus sekali bermain dan layak juga mendapatkan pemain terbaik dalam pertandingan melawan Amerika Serikat atau man of the match lah ya, si Dumfries ini. 2 gol Belanda itu yang tercipta di babak pertama itu adalah andil besar dari pergerakan Dumfries yang masuk dari sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri Amerika Serikat. Amerika Serikat bermain dengan memang 4 back, ada Sergio Des kemudian di kanan dan Robinson di kiri, kemudian ada Tim Ream ya, bermain di tengah dan Zimmerman. Nah, mereka ini agak kelabakan ya, kerepotan menghadapi pergerakan pemain-pemain Belanda, terutama Dumfries dan Blind yang banyak mengganggu, banyak menekan dari sisi sayap. Sehingga ini menyulitkan bagi Sergio Des untuk bisa membantu serangan Amerika Serikat ketika Amerika Serikat menguasai bola. Kemudian dengan Robinson yang tadinya pemain oke ya, bagus, tetapi tekanan dari Dumfries ini yang membuat dia agak sulit. Dan Dumfries itu masuk dari sisi ini, 2 gol yang kita lihat bersama itu lahir dengan umpan-umpan yang semua diarahkan dengan ke kaki kanan ya. Di menit ke-10 bagaimana Memphis Depay ini bisa menyambut umpan Dumfries dan terjadi gol. Demikian juga dengan Blind ya, ketika dapat tusukan penetrasi dari Dumfries di kanan juga menyambut dengan gol. Dan apa yang dilakukan Dumfries juga baik sekali ketika di babak kedua saat Haji ya, Wright bisa memperkecil kalau nggak salah ya bagi Amerika Serikat. Saya pikir Dumfries ini mendapatkan umpan dari Blind untuk gol ketiga ya, untuk gol ketiga. Dan ini satu hal yang sangat bagus bagi Dumfries untuk bisa membuat Belanda lebih tenang ketika dia membuat gol ketiga. Sangat bebas sekali ketika menerima umpan dari Blind. Nah, di babak selanjutnya Belanda akan menghadapi Argentina ya, di babak 8 besar karena Argentina itu menang melawan Australia dengan 2-1, dan kita akan tunggu nantinya ya, bagaimana pertarungan nanti memperebutkan pertarungan antara Belanda dan Argentina di babak selanjutnya. Ini seru, salah satu di antara Belanda atau Argentina akan gugur, tapi selamat buat Belanda yang sejauh ini sudah bisa mengatasi pertandingan melawan Amerika Serikat dengan kemenangan 3 gol dengan clean sheet. Oke, sampai di sini pembicaraan saya ya dengan Bung Ropan. Tetap ingat, bola itu bulat dan giring terus.